Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadah wa akramana bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kembali dapat bermajlis, majlisnya Majlis Hikmah, yaitu program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah akan kita perdalam, akan kita renungkan, agar kita semakin hakim, semakin bijaksana, semakin arif, semakin kita memaknai hakikat dari kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu hakikat kehidupan, yang sudah melaksanakan semua untuk kehidupan kita. Nabi menuntun, Nabi membimbing kita berada dalam cahaya kenabian. Layaklah kita selalu mengucapkan salawat dan salam agar kita termasuk umatnya yang semakin layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji hikmah kita akan bahas 3 hikmah, yaitu hikmah 204, kemudian 205, dan berikutnya hikmah ke-206. Hikmah 204 berbicara tentang bagaimana cahaya Allah sampai ke dalam hati kita, atau bagaimana cahaya-cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Beliau mengatakan, anwarun udzinalaha fil wusul wa anharun udzinalaha fid dukhul. Ada cahaya, ada ilham yang hanya sampai di dalam hati, hanya sampai ke hati kita. Namun yang paling tinggi manakala anwarun udzinalaha fid dukhul, cahaya itu meresap masuk ke dalam hati sanubari kita. Bagaimana membedakannya? Saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya, ada hamba-hambanya yang tidak siap. Hatinya masih kotor, hatinya masih kabur, hatinya masih tertutupi dengan debu-debu kekotoran dan maksiat. Maka
cahaya itu hanya sampai ke hati, belum masuk ke dalam hati. Yang kedua, kalau hatinya bersih, hatinya suci, dan siap untuk menerima cahaya-cahaya Allah, maka hati akan masuk ke dalam cahaya Allah, atau cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Makna dari ayat ini adalah dengan mengingat Allah yang sungguh-sungguh, maka cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah sungguh-sungguh, cahaya Allah tidak masuk ke dalam hati, tetapi hanya sampai ke hati. Itulah perbedaan dari dua kemungkinan cahaya Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka kita selalu siap dengan hati yang bersih, siap dengan jiwa yang suci, agar cahaya-cahaya Allah, petunjuk-petunjuk Allah, agar semua bimbingan Allah benar-benar masuk ke dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Dikaitkan dengan hikmah 205. Rubbama wardat alaikal anwar fawajadat al-qalba mahsyuwan. Alasannya adalah bisa jadi cahaya-cahaya itu mendatangi kita, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kekotoran, keraguan, kemunafikan. Hatinya masih belum betul-betul menerima cahaya itu masuk ke dalamnya. Karenanya saat hati kita belum benar-benar sungguh-sungguh, cahaya Allah tidak akan bisa masuk. Apalagi kata beliau, kalau hati masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifatnya materialistik, hal-hal yang bersifat keduniawian, maka sulit akan menembus masuk ke dalam hati. Bahkan dikatakan bisa jadi irtahalat min haitsu nazalat. Hati itu karena tidak menerima cahaya, maka cahaya akan kembali menghadap Allah. Dan nanti cahaya Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang siap. Kalau kita tidak siap, maka hati akan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kembali keharibaan Allah. Tapi kalau hati kita siap, maka hati akan bersemayam. Hati akan dipenuhi dengan cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan kembali meninggalkan hati-hati kita semuanya. Itulah makna yang terdalam dari hikmah 205. Ditutup dengan hikmah 206. Farriq qalbaka minal aghbari bil ma'arif wal asrari. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kosongkan hatimu dari debu. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Kosongkan hatimu dari gelapnya dunia, dari fata morgana dunia. Karena kalau hati masih terpaut dengan dunia, masih disibukkan dengan dunia, cahaya Allah tidak akan masuk. Maka cara kita agar cahaya Allah masuk ke dalam hati disampaikan oleh beliau, tamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Perbanyaklah hati kita dipenuhi dengan ma'rifat, dipenuhi dengan asrar, rahasia-rahasia, dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan ibadah, dipenuhi dengan amal soleh. Saat hati kita isinya penuh dengan mengingat Allah, penuh dengan segala kebaikan, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita, bahkan dia akan betah bersama kita. Bukankah ada orang yang melihat dengan hatinya dan terjadi seperti basirahnya, mata hatinya, tapi ada yang tidak mampu melihat itu karena basirahnya, mata hatinya ditutup oleh debu dunia, oleh dosa, oleh maksiat, oleh sesuatu yang menghalangi cahaya Allah itu masuk ke dalam hati kita.
jamaah dan sahabat Makatur, mari kita membuka hati kita. Mari kita membersihkan kotoran hati kita. Mari kita mensucikan hati kita. Agar cahaya Allah, agar ilham Allah, agar petunjuk Allah, agar bimbingan Allah mudah masuk. Dan kalau cahaya Allah mudah masuk, maka kehidupan kita berada dalam cahaya. Digambarkan orang yang melakukan perjalanan panjang, ia butuh cahaya, ia butuh suluh, ia butuh penerang. Tanpa penerang, tanpa cahaya, ia akan berjalan tertatih-tatih. Mungkin akan salah jalan, tersasar di dalam perjalanan. Sampai ke tujuan, tidak pernah mendapatkan yang diinginkan. Atau mungkin tidak sampai di tujuan yang diinginkan. Namun dengan bekal cahaya Allah, dengan bekal nurnya Allah, maka insya Allah perjalanan kita lebih lancar, perjalanan kita lebih mulus, perjalanan kita lebih bagus, perjalanan kita perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkan hati hamba. Engkaulah zat yang maha membersihkan hati. Sehingga kami siap ya Allah untuk menerima cahayamu, petunjukmu, ilhammu. Dan kami sangat membutuhkan cahayamu. Kami sangat membutuhkan ilham darimu. Untuk kami menapaki jalan kehidupan yang mulia. Untuk kami sampai di kehidupan yang paling mulia. Untuk kami mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dunia. Juga kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur. Jangan lupa like, komen, share, subscribe semua media sosial Mekatur. Alhamdulillah, saya berada di kebun kurma, pasar kurma yang terkenal di Madinah Munawwarah. Tentu ini menjadi salah satu destinasi para jemaah ketika berziarah ke Madinah. Karena dikenal, kurma di Madinah adalah kurma yang terbaik. Bahkan ada kurmanya Nabi yang kita kenal dengan kurma ajwa. 7 butir yang kita makan dari kurma ajwa, insya Allah terhindar dari sihir, terhindar dari dukun, terhindar dari hal-hal yang menyakiti manusia. Karenanya jemaah Mekatur pun di antara destinasi yang sangat banyak di Madinah adalah berkunjung ke pasar kurma. Di sini dibolehkan orang mencicipi semua variabel kurma yang ada, jenisnya macam-macam. Dipersilahkan, asal tentu jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang tentu kita harus juga merogoh kocek untuk membayar. Namun kalau makan di dalam dibolehkan. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Sudah banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Tapi seorang yang ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, dia tidak pernah puas dengan satu hikmah, dengan 1000 hikmah, dengan beberapa hikmah. Untuk itu kita lanjutkan ngaji hikmah kita dari kitab Al-Hikam, yaitu memasuki hikmah ke 207 dan 208.
Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di Hikmah 207, la tastabdi minhun nawal. Jangan engkau menganggap bahwa karunia Allah itu datangnya lambat, datangnya telat kepada kita. Walakin istabdi min nafsika. Yang membuat lambat itu adalah engkau sendiri yang lambat menerimanya. Karunia Allah datangnya cepat. Anugerah Allah datangnya cepat. Bahkan ada hamba yang tidak siap pun Allah tetap anugerahkan karunia. Ada hamba yang belum siap sekalipun Allah tetap turunkan karunianya. Jangan pernah kita suudzon bahwa kita melakukan dosa karena lambat datangnya petunjuk Allah. Karena datangnya cahaya Allah telat kepada diri kita. Tidak boleh kita katakan itu. Tapi yang harus kita katakan, ya Allah, hamba mohon maaf, hamba mohon ampun, hamba yang telat, hamba yang lambat menerimanya. Itulah ungkapan yang sangat bijak dari Hikmah 207. Kenapa demikian? Karena setiap saat tidak akan pernah Allah berhenti menganugerahkan karunia-Nya, menganugerahkan petunjuknya. Petunjuk itu setiap saat, setiap waktu, asal kita mau. Terbukti alhamdulillah kita selalu berusaha dan mampu melakukan kebaikan. Berarti di dalam kita melakukan kebaikan ada petunjuk Allah. Pagi hari kita dapat petunjuk Allah, maka kita berbuat baik. Waktu duha kita dapat petunjuk Allah, maka kita sholat duha. Waktu siang kita dapat petunjuk Allah lagi, maka kita sholat zuhur. Kita kemudian beramal. Petang hari, malam hari, tengah malam, dini hari, sebelum fajar, waktu fajar, setelah fajar. Semua kita sebenarnya mendapatkan petunjuk Allah. Yang harus kita koreksi adalah kita tidak siap menerima petunjuk Allah. Maka jangan anggap karunia Allah itu datangnya lambat. Tapi yang harus kita sadari adalah kita yang telat, kita yang lambat menerima cahaya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha amat sangat baik menetapkan bahwa kewajiban-kewajiban itu mungkin kita lakukan bukan setiap saat, tetapi setiap waktu. Namun karunia Allah datangnya setiap saat. Kewajiban sholat kita ada waktu zuhur, ada waktu asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi karunia Allah setiap saat. Sebelum zuhur kita dapat. Setelah zuhur kita dapat. Setelah asar kita dapat. Sebelum asar kita dapat. Bahkan sebelum kita bangun dari tidur kita, kita sudah mendapat karunia Allah. Dengan demikian, di Hikmah 208, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, hukukun fil awqat yumkinu qada'uha, wa hukukun fil awqat la yumkinu qada'uha. Kewajiban-kewajiban kita mampu melakukannya pada waktunya. Tapi kita tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban itu setiap saat. Terlebih lagi bahwa kewajiban kita bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama hamba Allah. Maka Allah maha baik. Yang kita jalankan kewajiban kita kepada Allah, betul-betul Allah tetapkan waktunya. Yang kita jalankan dari kewajiban kita kepada makhluk, juga ada waktu-waktunya. Kalau kita bijak, maka waktu kita sebenarnya terbagi 3. Waktu kita untuk Allah, sepertiga berikutnya waktu kita untuk diri kita, dan sepertiga yang lain waktu kita untuk sesama kita, untuk keluarga, kerabat, sahabat, tetangga, dan semua manusia yang membutuhkan kita. Sehingga disitulah hakikat dari Hikmah 208, bahwa manusia hanya mampu menjalankan kewajiban pada waktunya. Sedangkan karunia Allah datangnya setiap saat.
kita tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban itu setiap saat. Ditambah lagi bisa jadi bahwa kita memang diperintah oleh Allah untuk melakukan itu secara bertahap. Tidak mungkin kita melakukan sekaligus. Kita melakukan sholat langsung sekian puluh rakaat. Kita menunaikan umroh langsung setiap bulan. Kita berinfak bersedekah setiap saat. Itu akan menjadi beban bagi kita. Padahal Allah sudah menetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani manusia melebihi dari kemampuannya. Di antara kemampuan kita adalah menunaikan kewajiban kita sesuai dengan waktunya dan anugerah Allah setiap saat datangnya. Sedangkan kita tidak mampu menunaikan kewajiban setiap saat. Tentu berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun karunia Allah, baginda mampu menunaikan kewajiban atasnya. Kita sekian banyak karunia Allah, kita hanya mampu melakukan kewajiban, tidak atas semuanya, tapi atas sebagiannya. Mungkin sebagian kecil saja. Maka hikmah 208 pun mengingatkan kita akan maha pemurahan Allah. Akan maha kasih sayang Allah. Allah sangat mengetahui isi hati manusia. Alimun bidzati sudur. Allah sangat mengetahui keadaan manusia. Ketidakmampuannya, kelemahannya. Maka kita tunaikan kewajiban kita sesuai dengan waktu-waktu yang Allah tetapkan. Demikian juga kita tunaikan kewajiban kita kepada sesama kita sesuai dengan waktu-waktu yang dialokasikan. Jadilah kita orang yang bijaksana, jadilah kita menjalankan itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang sudah dianugerahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Tentunya sahabat Mekatur dan jamaah sekalian, kita masih tetap berusaha mencari hikmah-hikmah yang lain dari semua yang Allah tetapkan, dari semua yang Allah anugerahkan, dari semua yang Allah bimbing. Karenanya, insya Allah, ngaji hikmah bersama Mekatur kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Tetaplah mengikuti media sosial Mekatur, tetaplah men-share, kemudian juga memberikan komentar, masukan untuk kebaikan kita semuanya. Insya Allah, semua yang ada dalam program ini untuk syiar dakwah, syiar kebaikan, dan jemaah bisa mengikutinya sesuai dengan waktu-waktu yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah balas dengan tambahan kebaikan di dunia kita, dan tentu kemuliaan akhirat kita semuanya menanti dengan ampunan, rahmat, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Ila liqa, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harem, Wan Harem. Istana atau kafe ini merupakan istana yang paling luas, dan pada masanya ini menjadi tempat para sultan, 24 sultan Turki Utsmani yang tinggal di sini, dan kemudian juga mereka banyak dimakamkan di tempat sini, istri dan anak-anaknya juga. Kemudian kita melewati gerbang pertama. Untuk gerbang kedua, gerbang ketiga ini banyak menyimpan sejarah peninggalan para nabi, diantaranya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan ke Blue Mosque, Masjid Biru insya Allah.